Nah, ini roll ketang belakangnya sudah kena tuh. Nah, ini roll ketang depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah motor Repopit, motor Honda Repopit. Nah, di sini terjadi dua masalah. Pertama, ini ngempos. Yang kedua di sini di area keteng berisik. Oke, kita kerjakan dua-duanya, ganti rantai ketang dan servis throttle body. Buka dulu tutup gear depan, kemudian baut persenelang dan persenelangnya dilepas. Kemudian buka baut blok magnet. Kemudian buka mur magnet dan murnya simpan di sini saja di magnet. Untuk buka magnetnya menggunakan tracker nomor 3. Hampir sama dengan motor Honda Karisma, sama bukan hampir lagi. Kalau kurang kencang dibantu pakai kunci. Kemudian headnya dibuka dulu menggunakan kunci L6. Dan di sini ada roll ketang. Ini baunya, sulingannya masih terpasang, belum dibuka.
Buka baut roll keteng yang tengah menggunakan kunci 10. Kemudian gigi sentrik dibuka menggunakan kunci 12. Saya menggunakan kunci 12 sob. Kemudian buka baut sulingan menggunakan kunci 14. Dan kalau sulingannya atau baut sulingannya sudah dibuka seperti ini. Nah, ini roll keteng belakangnya sudah kena tuh. Nah, ini roll keteng depannya. Kemudian pada krek asnya ini ada sepi di sini. Kita topkan cara seperti ini supaya posisi sehernya tuh di atas ya. Buka dulu businya dah. Nah, kalau tadi berat itu karena businya belum dicabut. Nah, ini posisi top. Jadi yang sepi ini harus menghadap ke depan, harus lurus ke sini. Itu top di kerekasnya. Kemudian di sini harus bebas di noken asnya. Ini sudah bebas ya. Langsung kita pasang rantai keteng baru. Ini adalah rantai keteng baru, masih disegel orisinil. Saya pakai trik pasangnya bebas mau cara apapun ya untuk pasang rantai keteng ini. Nah, saya masukkan tali dari sini. Sudah keluar tuh tali. Kita unboxing rantai keteng baru. Bagian sini diikat. Lalu tarik. Sudah pas. Masuk ke depan. Dan di sini jangan sampai berubah topnya. Nah, di sini harus lurus nih. Ke depan. Dari sini ke sini. Ini di sini bersihkan dulu nih. Ini area ewatnya kemungkinan dari sini. Dari ewatnya ringnya tuh agak bocor, makanya ada oli. Bersihkan dulu. Pakai kunci 17. Oke, lanjut pasang dulu ewat setelah dibersihkan. Dan sekarang pasang nih roll depan, pasang dulu. Nah, di sini harus kuat pilihnya, karena pasang baut ini ke lubang roll keteng. Tes dulu, sip.
Dan jangan lupa dikencengin dulu. Kemudian untuk pasang roll belakang, nah ini tinggal tekan saja, sudah, dan langsung pasang ke sini. Usahakan untuk mengencangkan bautnya pakai manual saja, nggak usah pakai mesin, pakai impact. Kemudian untuk sulingannya nanti saja belakangan, dan ini posisi tetap harus lurus ke depan sini sejajar. Ini sepinya harus lurus ke depan. Nah, ya. Dan sekarang kita pasang gigi sentrik. Nah, ini ada garis di sini lurus dengan permukaan head. Oke, sudah lurus dan kita pasang bautnya. Dikencengkannya nanti saja kita pasang dulu. Nah, di sini untuk eotnya atau ini sensor suhunya saya ganti. Karena ini tak kenapa nih patah ya ujungnya tuh. Makanya diganti. Saya juga tidak tahu ini bisa patah. Ganti yang baru. Tadinya niat mau bersihin area luarnya, pas dibuka ternyata ujungnya udah seperti ini. Dan ini bisa mengakibatkan berebet juga. Dan sekarang kita pasang per sulingan. Tapi cek dulu sulingannya. Belum dicek, lupa. Nih, karetnya sudah rusak. Nah, jadi seperti ini. Ini rusak nih, tuh. Mas ini juga rusak, udah kena karena karetnya tidak ada. Nah, harusnya seperti ini. Harusnya ada karetnya, ini tidak ada. Nah, kita pasang. Tuh. Langsung pasang per dan bautnya. Lalu pasang magnet. Nah, untuk packingnya diganti saja. Tadi saya sarankan ganti karena sobek ya. Dan apakah ini packing baru perlu ditambah lem? Nggak usah, pasang saja. Kecuali di sini dipasang lem nih, pas kabel sepul. Dan ini untuk ganti keteng sudah beres. Dan akhirnya selesai juga. Jangan lupa packing dipasang juga nih.
Sip. Sip. Satu pekerjaan sudah beres dan kita langsung ke throttle body. Dan ini harus diservis juga. Ada ngemposnya sedikit nih. Kenapa lah tadi lebih parah? Karena nih sensor ininya patah. Kalau sekarang tidak terlalu parah, tapi tetap harus diservis juga nih, biar lebih mantap. Lanjut kita ke throttle body. Ini buka dulu soket TPS, lalu kemudian melonggarkan baut selang hawa, lalu kemudian longgarkan juga kabel gas. Nah ini dilepas saja bautnya. Throttle bodinya kotor sekali. Nah ini dibuka dulu nih packingnya dan kita bersihkan. Kita buka juga manifoldnya, dibersihkan. Lalu buka saja manifold, kita bersihkan juga biar lebih mantap. Sebelah lagi, satu lagi. Apakah selang injektornya mau dibuka atau tidak, bebas, kita buka saja. Nah setelan langsirnya kita buka dulu, bersihkan. Nih kotorannya tidak terlalu parah sebetulnya untuk di sininya, tapi kalau di sini parah. Terus nih manifold kita buka juga nih packingnya.
Sudah beres, sebentar bersihkannya. Untuk ini sangat mudah, jadi tidak terlalu makan waktu lama. Cukup beberapa menit saja sudah beres. Kita mundurkan sekitar 1,5 putaran, pasang packing. Langsung pasang. Ini baunya ada 2. Masukkan soket TPS. Oke, sudah. Pasang juga kabel gas. Langsung on-kan kontak. Kalau kekecilan langsungnya nih bisa disetel sebelah sana. Nah, yang ini dibuka saja. Coba tatar. Nah, ini berarti tadi kekecilan. Kalau ini ditutup pasti mati. Tuh. Kalau ini dibuka, coba starter lagi. Tuh, gak bisa hidup malah. Coba dibuka dulu. Nah. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini baru servis saja nih. Ngeposnya sudah berkurang, tapi ada. Saya matikan dulu kontaknya. Nah, di sini ada soket DLC. Kita lepas dulu. Oke, sudah. Langsung kita reset pakai scanner murah. Nah, colokkan dulu ke sini. Oke, sudah. Kalau disambung, kalau sudah disambung, nah on-kan kontak. Di sini cari motornya Honda. Terus cari wilayahnya Indonesia, karena saya ada di Indonesia. Cari motornya Revo FI.
lewat ya. Supra X 125, Supra 125. Ini dia Repo 110. Repo 110. Kita tunggu. Nah, di sini coba cek sejarah kerusakan. Coba cek, tidak ada. Dan di sini sejarahnya. Nah, juga kosong. Oke. Kita kembali. Dan di sini langsung saja ke penyesuaian. Matikan kontak dan on kan kontak dalam hitungan 10 detik. Oke. Tunggu hasilnya. Dan berhasil. Langsung saja kita keluar. Langsung saja kita tes. Sesuaikan ini langsam sesuai selera saja. Oke, jadi itu saja. Semoga bermanfaat. Dari tadi mulai ganti rantai ketang, langsung servis throttle body ya. Dan sekarang tinggal pasang box filter, langsung pasang cover body, selesai semuanya. Nah, seperti itu. Ini videonya gabungkan saja ya. Sebetulnya ini 2 video, tapi kita gabungkan saja. Tutorialnya 2, ganti rantai ketang Repo FI 110 dan servis throttle body Repo FI 110. Semoga bermanfaat.